Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang bisa membawa kita tinggal di sorga setelah kita mati. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa belajar Alkitab lagi. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa belajar firman Tuhan lagi. Mumpung masih hidup, kita belajar firman Tuhan. Tidak ada ruginya kita belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang bisa membawa kita ke surga setelah kita meninggal dunia. Saudara yang kekasih, pada dasarnya manusia itu pasti ingin beruntung, saudara yang kekasih. Nggak ada manusia yang mau rugi, pasti ingin beruntung. Nggak ada manusia yang pada dasarnya manusia ini ingin bahagia. Siapa yang nggak mau bahagia? Semua orang pasti ingin bahagia. Saya juga ingin bahagia. Saya juga ingin beruntung. Ya, di dalam Alkitab ini ada 3 sumber kebahagiaan yang dapat kita dapatkan. Ya, saya ulangin lagi. Di dalam Alkitab ini ada 3 sumber kebahagiaan yang kita bisa dapatkan, yaitu kebahagiaan yang dari Tuhan, yang kedua kebahagiaan yang dari iblis, dan kebahagiaan yang dunia berikan. Jadi bukan Tuhan saja yang bisa memberikan kita kebahagiaan, iblis pun bisa memberikan kita kebahagiaan, dunia ini pun bisa memberikan kita kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan iblis itu sifatnya hanya sementara. Ya, saya ulangin lagi, kebahagiaan dari iblis dan kebahagiaan dari dunia ini itu sifatnya hanya sementara. Sifatnya nggak kekal kebahagiaan dari dunia dan kebahagiaan dari iblis. Kalau kita sudah mati, kebahagiaan dari iblis itu udah kita tidak dapat nikmatin lagi. Kebahagiaan dari dunia, kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa nikmatin lagi. Tetapi kalau kebahagiaan dari Tuhan, sekalipun kita sudah mati, maka kebahagiaan dari Tuhan itu bisa kita nikmati sampai kita di sorga. Saudara yang kekasih, kalau saudara meninggal, apakah saudara bawa uang saudara yang banyak? Seandainya saudara kaya nih, uang saudara ratusan juta, bahkan ratusan miliar. Apakah kalau saudara kaya meninggal, saudara bawa uang saudara yang banyak itu? Saudara tinggalkan. Saudara punya rumah yang banyak, mewah, ya, mungkin punya kolam renang. Setelah saudara mati, apakah saudara bawa rumah yang besar itu, yang mewah itu? Saudara tinggalkan. Saudara punya deposito yang banyak. Kalau saudara mati, apakah saudara bisa nikmatin uang yang ada di bank? Saudara tinggalkan. Jadi kekayaan yang dari dunia dan dari iblis itu sifatnya sementara. Setelah kita mati, kita tinggalkan itu semua. Kita baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-8 dan 9. Kita pelajarin apa yang iblis berikan kepada kita, atau apa kebahagiaan yang iblis berikan kepada kita, ya. Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya bacakan lagi ayat yang ke-9. Dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis pun bisa memberikan kekayaan dunia. Iblis bisa memberikan harta yang ada di dunia ini kepada kita kalau kita sujud menyembah dia. Tetapi kekayaan yang iblis berikan kepada kita, kita bisa nikmati waktu masih hidup. Ya, iblis bisa kasih saudara rezeki yang besar, tetapi rezeki yang dari iblis itu sifatnya nggak kekal, sementara.
waktu masih hidup kita bisa nikmati kebahagiaan dari iblis. Tapi kalau sudah meninggal, kita nggak bisa nikmati lagi. Yang namanya punya uang banyak bahagia nggak? Bahagia. Yang namanya punya harta yang besar, yang banyak, bahagia nggak? Bahagia. Itu iblis bisa berikan kepada kita. Tetapi kalau sudah kita dapat diberikan kekayaan dari iblis, kita bahagia, itu sifatnya sementara. Karena pada waktu kita mati, itu kekayaan yang dari iblis itu kita nggak bisa nikmatin lagi. Jadi iblis bisa berikan kita kekayaan ya. Di Matius 4 ayat yang ke-8, saya ulangin lagi bacanya biar jelas. Iblis bisa memberikan kita kebahagiaan. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Jadi iblis bisa berikan kekayaan ya, dunia ya. Ini kekayaan dari iblis. Ya, iblis bisa berikan kita kebahagiaan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-19, ini kebahagiaan juga yang diberikan kepada dunia. Iblis bisa berikan kita kebahagiaan. Dunia ini pun bisa berikan kita kebahagiaan. Matius 6 ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi dunia ini pun bisa memberikan saudara harta. Janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini. Ya, salah nggak kita mengumpulkan harta di dunia ini? Nggak salah. Saudara cari uang banyak-banyak di dunia ini nggak salah. Tetapi uang yang saudara dapatkan di dunia ini, itu nggak bawa saudara sampai mati. Jadi kalau saudara punya uang, kasar ngomong saudara kaya, nikmatilah apa yang saudara sudah diberikan kepada dunia ini. Saudara kerja mati-matian, saudara berhasil mendapatkan uang yang banyak, nikmatin mumpung masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa saudara nikmatin itu lagi. Jadi kalau kita kaya itu nggak dosa, saudara yang kekasih. Tetapi kekayaan itu tidak bisa membawa kita sampai kita mati. Itu maksudnya. Jadi kaya itu nggak dosa. Nikmatilah kekayaan yang saudara dapatkan itu. Nggak dosa. Tetapi ingat kata Tuhan, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Kenapa Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta di dunia ini? Karena kalau saudara mati, kamu sudah nggak bisa nikmatin itu lagi. Itu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh ngumpulin. Boleh. Nikmatinlah engkau harta yang saudara dapat. Tetapi harta itu nggak bisa membawa saudara sampai mati. Itu maksudnya ya. Dan satu lagi, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang penting. Dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita bisa bawa sampai ke surga. Keren ya, kalau Tuhan berikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini ya. Sampai kita bawa ke surga, itu kebahagiaannya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca di dalam Wahyu. Bentar ya. Wahyu 14 ayatnya ke-13. Ini adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini berarti kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
kita bisa bawa sampai kita ke surga. Itu maksudnya. Jadi berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Saya ulangin lagi. Tuhan memberikan kebahagiaan bagi orang yang percaya bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus. Yesus, apabila engkau datang, ingatlah kepadaku, kata orang yang mau mati itu pada waktu Yesus di kayu salib. Waktu itu Tuhan Yesus jawab, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Saudara, saya ingin tanya, kalau saudara mati langsung masuk ke Firdaus, bahagia nggak? Bahagia. Ya. Inilah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara hari itu percaya Yesus, hari itu mati, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Apa kebahagiaannya? Tinggal di Firdaus bersama Tuhan. Bahagia kan? Saya pernah mendoakan orang, menginjil. Orang yang tadi yang gak percaya Yesus langsung mati. Saya datangin orang sakit. Orang sakit itu belum percaya Yesus, saudara yang kekasih. Saya menginjil, saya ngomong, nanti kalau mati mau tinggal di mana? Saya tanya dia. Dia belum mati nih, masih sakit. Saya ngomong ini mumpung engkau masih hidup. Kalau sudah mati saya ngomong ini engkau nggak dengar. Mumpung dengar saya tanya, nanti kalau mati mau tinggal di mana? Dia jawab mau tinggal di sorga. Kalau mau ditinggal di sorga sudah tahu belum caranya? Belum, dia bilang. Kalau lu mau masuk sorga nanti tinggal di sorga, nanti kalau mati lu percaya Yesus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9, barang siapa yang percaya ia akan diselamatkan. Ayatnya ada. Saya bacakanlah itu ayat. Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, hari ini engkau mati, hari ini engkau bersama Tuhan Yesus di surga. Ayatnya ada di sini. Lalu apa jawabannya? Ya, saya mau percaya Yesus supaya saya bisa tinggal di surga. Kacak 1 jam dari perkataan dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mati. Ini yang dinamakan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada engkau ini. 1 jam dia percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu juga dia mati. Maka Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Inilah yang kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada engkau ini. Sebagai hamba Tuhan, tugasnya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar itu tergantung dia mau terima kebahagiaan dari Tuhan nggak? Ya. Apalagi sih kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kalau Tuhan kasih kita kebahagiaan itu, luar biasa. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, ya. Ini kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tergantung kita. Kita mau nerima apa enggak? Betul enggak? Kalau saudara diberikan kebahagiaan, tergantung saudara kan? Saudara mau terima atau enggak? Nah, apa sih yang Tuhan ingin berikan kita? Kebahagiaan itu, ya, kita baca di dalam Mazmur 1 ayat pertama. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak tunduk dengan kumpulan-kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kita. Ya, kebahagiaan. Apa itu? Tuhan memberikan informasi. Berbahagialah orang yang tidak mau mengikuti nasihat orang fasik, tetapi orang yang mau mengikuti hukum Taurat.
Ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang meninggalkan orang fasik dan menjalankan hukum Taurat. Ini yang namanya kebahagiaan dari Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita meninggalkan orang fasik? Karena orang fasik itu mengajarin kita berjalan menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi informasi ini juga merupakan kabar bahagia. Saya membacakan firman Tuhan. Ini adalah kabar bahagia dari Tuhan. Bahwa berbahagialah orang yang tidak mau mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa Tuhan memberikan informasi seperti ini? Karena kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, saudara akan diajak berjalan menuju kebinasaan. Dan informasi ini adalah kebahagiaan bagi kita. Tergantung saudara, mau nggak menerima firman Tuhan ini? Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tetapi yang menyukai hukum Taurat. Jadi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, itu adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan kepada orang Kristen berbahagia. Kalau saudara ingin berbahagia, kata Tuhan, saudara harus tinggalkan nasihat orang fasik dan mengikuti hukum Taurat. Sayangnya, kayak saudara yang kekasih, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menolak kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan suruh supaya kita meninggalkan meninggalkan orang fasik dan mengikuti hukum Taurat. Itu kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sekarang ini banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan menolak kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang Kristen yang mengikuti nasihat orang fasik, dia nggak bahagia. Dan di sini dikatakan berbahagia orang yang tidak mengikuti jalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau ada orang yang mengikuti nasihat orang fasik, berarti dia nggak bahagia. Tuhan mengatakan nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Kalau saudara tidak mau mengikuti nasihat orang fasik, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Itu maksudnya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen nggak mau mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Dia melawan, dia menolak firman Tuhan ini. Kita baca lagi di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama ya, saya bacakan sebentar. Ini adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya bacakan lagi. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hukum Taurat, berarti dia memberikan kita kebahagiaan. Itu maksudnya. Saudara yang kekasih, berbahagialah orang yang mengikuti nasihat. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang mengikuti hukum Taurat itu adalah orang yang bahagia yang diberikan kepada Tuhan. Orang yang menjalankan hukum Taurat itu akan beruntung, saudara yang kekasih. Itu yang namanya kebahagiaan dari Tuhan. Tidak semua pemberian Tuhan itu selalu materi, nggak selalu. Perintah Tuhan juga itu termasuk berkat dari Tuhan ya. Ini adalah orang yang beruntung. Ya, Tuhan kasih dia untung. Yohanes 1 ayat 8 saya bacakan.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang berhasil dan beruntung. Jadi di sini dikatakan renungkanlah Taurat siang dan malam dan menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan beruntung dan berhasil. Ini yang katakan Tuhan. Tuhan mengatakan kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara akan berhasil dan beruntung. Apa untungnya? Kalau kita mati masuk surga. Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia akan mati masuk surga. Bagaimana sih kalau orang yang orang yang menjalankan hukum Taurat? Orang yang menjalankan hukum Taurat, dia akan hidup kudus. Matius 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus dan benar. Jadi kalau saudara dikasih hukum Taurat, itu berarti saudara beruntung dan berhasil. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, nggak ada manusia yang nggak mau berhasil, nggak ada manusia yang nggak mau beruntung, dan nggak ada manusia yang nggak mau bahagia. Saya mau beruntung, saya mau bahagia, dan saya mau berhasil. Gimana caranya ketiga ini saya dapat? Saya dapatkan ketiga ini dengan cara menjalankan hukum Taurat. Kalau saya menjalankan hukum Taurat, di situ dikatakan saya beruntung, saya berhasil, saya bahagia. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau saya menjalankan hukum Taurat, saya mati, saya hidup kudus. Kalau saya hidup kudus, saya mati, masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu mati masuk ke kota kudus. Jadi kalau saya menjalankan hukum Taurat, saya berhasil, saya bahagia, dan saya beruntung. Kenapa? Karena saya akan masuk ke kota kudus. Ini yang kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cuman sayang banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan menolak pemberian Tuhan. Hukum Taurat itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, tetapi pemberian dari Tuhan itu banyak orang Kristen dan hamba Tuhan menolaknya. Banyak orang Kristen dan hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat toh. Ya, kita jujur aja, banyak hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat. Kalau dia menolak hukum Taurat, berarti dia menolak kebahagiaan dari Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat, berarti dia menolak kebahagiaan dari Tuhan. Dia menolak keberuntungan dari Tuhan. Dan dia menolak keberhasilan dari Tuhan. Kita baca lagi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita menerima hukum Taurat, kita berhasil dan kita beruntung dan kita bahagia. Cuman sayang kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, banyak yang tolak. Saya menerima hukum Taurat. Kenapa? Karena saya mau berhasil, saya mau beruntung, dan saya mau bahagia. Kalau saya menjalankan hukum Taurat, saya akan menjadi kudus.
Kalau saya sudah menjadi kudus, saya mati, masuk ke kota kudus. Itu namanya orang menjalankan hukum Taurat, dia berhasil, dia beruntung, dia bahagia di kota kudus. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar firman Tuhan ini dari Kejadian sampai kita Wahyu, itu pasti berhubungan dengan hukum Taurat. Pasti. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan itu berikan kita kebahagiaan. Apa bentuknya? Hukum Taurat. Jadi orang Kristen ada dua macam nih. Ada orang yang percaya Yesus langsung mati, nggak menjalankan Taurat. Karena dia sudah mati malah bisa menjalankan Taurat kan. Itu berhasil dan beruntung dan bahagia. Tetapi ada orang Kristen yang sudah percaya Yesus, dia belum mati toh. Kayak saya nih. Saya percaya Yesus tahun 88. Dibaptis tahun 88. Sampai sekarang masih hidup. Maka Tuhan memberikan saya kebahagiaan lagi dengan cara saya diberikan hukum Taurat. Dan kalau saya menerima hukum Taurat, saya mati. Saya masuk ke kota kudus. Ini kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bentuknya hukum Taurat. Baca lagi ya, biar jelas ya. Mazmur 119 ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidup, yang tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara mau bahagia, jalankan hukum Taurat. Itu kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan kebahagiaan yang dari Tuhan itu kekal sampai kita masuk ke surga. Jadi kalau saudara orang Kristen, saudara hamba Tuhan, kalau saudara ingin bahagia dari Tuhan, jalankan hukum Taurat. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat dan siang dan malam. Karena perjalanan dia beruntung dan dia berhasil dan dia bahagia. Cuman sayangnya banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menolak kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menolak hukum Taurat, berarti kita menolak kebahagiaan dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan informasi yang ada di dalam Alkitab ini. Tugas saya memberikan informasi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, supaya saudara mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Kalau saudara nggak mendapatkan informasi dari Alkitab tentang kebahagiaan dari Tuhan, bahaya saudara kekasih. Rajin ke gereja, rajin berdoa puasa, bantu pekerjaan Tuhan, tetapi nggak mendapatkan informasi yang valid dari Alkitab. Saudara nggak mendapat informasi kebahagiaan dari Tuhan, maka sia-sia saudara melayani Tuhan. Saya tahu banyak orang melayani Tuhan, tetapi nggak mendapatkan informasi yang benar dari Alkitab. Informasi dari Alkitab yang benar. Berbahagialah orang yang diberikan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat pertama, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini informasi penting dari Tuhan. Karena hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Hukum Taurat itu adalah perkataan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menginformasikan. Kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, jalankan hukum Taurat. Baru saudara mendapatkan kebahagiaan. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi kebahagiaan dari Tuhan itu kekal. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Jadi saudara kalau belajar Alkitab, dengar khotbah harus
perhatikan apa yang dikhotbahkan itu. Jangan hari ini dengar khotbah, keluar dari gereja, apa yang dikhotbahkan kita nggak tahu. Informasi yang dari Alkitab ini kita nggak tahu. Setelah itu kita meninggal, maka kita nggak dapat apa-apa selama kita menjadi orang Kristen. Jadi kalau saudara mendengar khotbah itu, saudara perhatikan khotbahnya sesuai nggak dengan Alkitab. Yesus mengatakan firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Ini informasinya dari Alkitab loh. Jadi saudara, kalau saudara ingin berbahagia, jangan mengikuti pendeta yang fasik. Pendeta yang fasik adalah pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara nggak mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Itu maksudnya. Mazmur 1 ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Jadi kalau saudara tidak mau mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Kenapa mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan? Karena nasihat orang fasik menuju kebinasaan. Banyak sekali pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia menolak kebahagiaan dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Itu. Makanya saudara yang kekasih, ada 3 informasi yang saya dapatkan. Bahagia dari manusia, bahagia dari dunia, bahagia dari iblis, bahagia dari Tuhan. Bahagia dari iblis dan dari dunia itu sifatnya sementara. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan berikan itu sifatnya kekal sampai di sorga. Jadi saudara kalau kurang mengerti masalah ini, saudara harus belajar. Makanya saya ingin katakan, belajar Alkitab itu nggak ada ruginya. Karena kalau kita belajar Alkitab, kita sudah dapat kebenaran dari Alkitab, maka kita akan mendapatkan kebahagiaannya dari Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak dapat kebahagiaan dari Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa kita binasa? Karena kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Kenapa kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan? Karena nggak ngerti Alkitab. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, mau nggak mau harus belajar Alkitab. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih hidup, saya masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya bisa menjawab apa yang saudara tidak tahu. Tapi kalau saya sudah meninggal atau saya sudah sakit, nggak bisa apa-apa, saudara nggak bisa nanya saya lagi. Mumpung masih hidup, kalau saudara nggak ngerti, tanya ke saya. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Ini bukan soal lu temen gua, lu satu angkatan sekolah Alkitab, lu saudara gua, lu berbuat baik. Nggak ada hubungannya. Ini hubungan tentang surga dan neraka. Pure. Urusannya sama Tuhan. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kita berdoa. Kalau saudara kurang ngerti, saudara hubungi saya. Penting ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkati Tuhan yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.